Edwin ya. Kita terus balik. Mana aja ya? Ya, sip. Oke. Silakan. Oke. Oh, ya. Ke Capitol Salemba ya Pak? Oke. Sip. Oh terkoneksi ya ininya ya? Betul. Jadi nggak usah mengeluarkan tenaga ekstra untuk komunikasi. Aman ya? Aman Pak. Saya lihat akunnya Bang Edwin nih keren banget nih. Kenapa tuh? Transaksinya udah banyak banget nih di Gojek nih. Waduh, ketahuan deh pengguna lama ya. Iya. Wah, Dari tapi kapan ya? Awal-awal tahun 2018-19 kayaknya udah sering. oke, itu pas saya baru masuk tuh kayaknya tuh. Oh iya Pak. Ya 2019. Kan kalau tadi bilang 2018, saya masih di Grab tuh. Oh udah pindah dari Grab ke Gojek. Dibilang pindah sih enggak, dua-duanya ada aplikasinya, cuman masih lebih aktif di Grab dulu. Itu baru daftar di Gojeknya, daftar kedua itu tahun 2019, selang setahun ya. Dan lebih kerennya lagi ratingnya di atas rata-rata 4,74. Oh iya. Tapi tau nggak kalau customer juga ada ratingnya nih? Saya baru tahu. Baru tahu nih. Oke. Baru tahu. Saya biasanya nyebutin rating itu ke customer yang memang ratingnya di atas rata-rata. Kalau yang di bawah saya nggak sebutin gitu. Karena khawatir nanti jadi keselnya sama saya gitu kan. Padahal kan sebelum-sebelumnya yang rate ngasih nilai kan bukan saya. Oh, oke. Gitu. Sebenarnya sih ratingnya subjektif ya. Dari driver ke customer. Ya sama lah, timbal balik kayak misalkan customer ngasih rating ke driver gitu. Banyak yang mengira rating tinggi itu karena ngasih tip, enggak juga. Oh iya. Enggak juga. Kadang-kadang ada yang salah berpikir kayak gitu. Nah, kalau bagi saya sebenarnya yang ngasih rating tinggi itu yang menjadi indikator awal kayak tadi tuh Bang Edwin udah standby di lokasi titik jemput. Masya Allah, bagi saya tuh itu udah istimewa tuh. Oh. Saya ucapin terima kasih, saya apresiasi lebih-lebih lagi. Nah, tapi saya belum ngomong ya, saya sambil bikin konten juga nih Bang Edwin sebenarnya. Oh iya. Ada kamera juga nih, aman ya? Oh, Kameranya. Dan memang konten saya itu lebih bersifat apa ya? Edukatif, ingin memberikan image positif ke viewers bahwa hubungan antara driver dan customer itu sebenarnya enak-enak aja, lebih adem kalau kita masing-masing bisa berempati gitu kan pada lawan interaksi. Contohnya tadi saya bilang kalau customer bisa standby itu istimewa. Kalaupun driver nunggu nggak masalah, tapi jangan sampai lebih dari 2 menit gitu kan. Misalkan ordernya pas di lobby nih, santai aja di lobby duduk gitu. Nanti begitu driver sudah sampai titik jemput baru keluar, nggak masalah. Tapi kalau udah di lobby kan nggak nyampe 2 menit kan keluar kan gitu kan. Tapi kadang-kadang ada yang orang yang order driver udah sampai titik jemput masih nunggunya bisa 10 menit tuh Bang Edwin. Nggak kebayang kan Bang Edwin kan? Itu udah sesuatu yang sebenarnya udah keterlaluan kan. 10 menit bayangin.
Saya pernah, tapi pernah diceritain sih. Kalau tapi bukan dia, mereka nggak bilang rating buat customer ya. Mereka cuma bilangnya, wah tumben mas sudah ini. Biasanya kadang saya nunggu katanya customer masih di lift gitu. Nah, itu sebenarnya indikator juga bagi saya ya. Ya. Dan kayaknya sih bagi semua driver juga sama deh. Sama, ya. Kan kalau misalkan disuruh nunggu bisa lebih dari 5 menit bahkan 10 menit kan kesannya kan kayak diremehkan kan waktu driver kan gitu kan. Harus sama butuh waktu juga. Betul. Makanya beberapa kali di konten yang saya buat tuh saya membahas tentang bagaimana seharusnya customer bersikap dan bagaimana seharusnya driver bersikap gitu. Jadi dua arah gitu. Waduh, udah kayak guru BK nih saya nih kalau di sekolah ya. Ngatur-ngatur bagaimana orang bersikap. Tapi kan itu untuk hal yang positif ya. Ya. Memang nggak ada aturan tertulis untuk kita bersikap, tapi kalau apa ya, tiap orang kan punya kadar empati yang beda nih, ya kan? Nah, kalau untuk orang yang punya empatinya cukup tinggi, tanpa dikasih tahu pun udah dengan sendirinya udah bersikap yang benar gitu. Udah mikirin orang lain juga kan? Ya. Tapi untuk bagi sebagian orang yang empatinya minim, memang harus diberikan contoh gitu. Oh, kalau kamu melakukan ini sebenarnya orang lain merugi loh gitu. Sebaiknya jangan dilakukan lagi deh. Lebih ke bidang apa nih Bang itu nih? Nakes. Medis ya. Nakes. Udah seorang dokter. Iya. Masya Allah, lebih mulia lagi nih. Salut sama orang yang berprofesi sebagai dokter. Apalagi dokternya yang di puskesmas. Masya Allah. Bukan berarti dokter spesialis atau di rumah sakit kurang ya, enggak, bagus juga. Cuman yang di puskesmas itu biasanya jiwa sosialisnya lebih ekstra lagi ya. Keren. Mulai konten sejak kapan mas? Awal banget saya tuh konten Maret tahun kemarin, awal banget. Tapi itu berjalan kurang lebih 9 bulan. Lalu vakum setengah tahun. Dan baru aktif lagi 4 bulan terakhir. Sempat vakumnya kenapa tuh mas? Vakumnya karena ada alat yang harus ditambah, dibeli, dan skill yang harus di-upgrade. Skill komunikasi dan skill editing videonya. Itu saya benar-benar otodidak. Benar-benar belajar sendiri gitu. Belajar sendiri. Karena sebelum ngojek saya sempat buka usaha warnet, dan software dan hardware-nya itu saya bisnis sendiri. Oh, jadinya tinggal pengembangan aja deh. Tapi kalau untuk editing video bener-bener belajar lagi sendiri ya. Bener-bener dari nol ya. Itu makanya. Dan untuk komunikasi, sebenarnya saya tergolong orang yang introvert. Jadi bener-bener, aduh, jadi latihan dulu. Latihan banget. Gini ya. Kalau dilihat awal-awal saya bikin konten tuh, waduh, bahasa basinya gimana ya gitu. Tapi sekarang kayaknya udah gimana? Kalau testimoni dari Bang Edwin ya. Oke kok. Aman ya. Aman. Buat pendekatannya merasa nggak berbahaya kan saya untuk diajak ngobrol ya. Nah, terima kasih. Tinggal di area mana mas berarti? Saya di Roxy, di belakang Trisakti. Oh, belakang Trisakti. Nah, di belakang FKG. Fakultas Kedokteran Gigi. Cuma sih jadi penasaran mas, 4,7. 4, sempat ada komplainan nggak tentang saya mas? kalau story laporan sih saya nggak bisa lihat ya. Cuman kan kalau dari 4,74 dari 1.321 driver yang menilai. Wow. Itu rata-ratanya. Nah, perbedaan rating customer dan rating driver
Kalau rating customer itu benar-benar diakumulasi dari transaksi pertama sampai transaksi terakhir. Tapi kalau rating driver hanya dicari rata-rata transaksi terakhir sampai transaksi 100 sebelumnya. Jadi 100 transaksi terakhir. Jadi kalau udah masuk transaksi ke 101 itu akan override tuh, akan ditiban lagi sama yang baru lagi gitu kan. Tuh, 100 transaksi terakhir. Jadi jangan heran kalau driver ratingnya ada 5, 4,9 gitu. Nah, itu karena memang 100 transaksi terakhir aja. Kalau customer jarang ada yang 5, apalagi kalau udah transaksinya di atas 500 nih. Udah kayaknya seumur-umur saya belum pernah nemuin rating di atas rating 5 gitu. Dan 4,9 aja itu jarang banget. Karena memang akumulatif kan. Kalau udah sekali aja dikasih bintang enggak 5 ya akan nggak bakal 5 lagi tuh. Iya. Jadi banyak yang bilang sih kalau driver ngasih rating ke customer bebas, tapi kalau customer ngasih rating driver jelek bakal jadi ribut. Iya. Ya di satu sisi bener juga. Ya, bener. Tapi di sisi lain, ini dari perspektif saya ya sebagai driver. Jadi hubungan antara customer, driver dan aplikator itu seperti segitiga. Segitiga sama kaki. Nah, jadi kalau hubungan horizontal antara driver dan customer itu yang mempengaruhi rating customer aja tuh. Tapi kalau rating customer antara customer dan aplikator itu kan nggak ada sanksinya tuh, nggak ada efeknya kan. Yeah. Sementara kalau driver dengan aplikator, kalau rating driver dikasih jelek itu kan ada sanksi tuh, ya nggak? Yeah, berupa suspend gitu kan. Nah kalau misalkan mau disamaratakan, ya kalau sanksi dari aplikator ke customer ada juga sih oke-oke aja gitu. Masalahnya kan ya namanya untuk mereka konsumen kan beda kan. Ya. Nah itu harus diperhatikan juga. Jadi dibilang salah ya enggak, tapi kalau disamaratakan ya jangan juga karena memang standarnya kan ganda gitu. Itu yang harus. Siapa tahu maksud saya kalau komplainannya bisa ketahuan, saya juga bisa ngerti misalnya introspeksi diri gitu ya. Iya, maksudnya ada bahasa yang nggak sopan atau misalnya pernah ada terlambat. Ya. Oh ya udah, biar saya tahu juga. Nah, kayaknya saya juga pengennya gitu nih, Bang Edwin. Kalau misalkan rating, jadi gini, aplikator menuntut para driver itu untuk selalu perfect gitu loh. Kalau ada bintang 4 atau bintang 3 atau mungkin bintang 1 tapi walaupun nggak membahayakan itu benar-benar berefek. Harusnya jangan menerapkan standar perfect. Kalau ada pemberian bintang yang kurang dari 5, iya jangan langsung dikasih sanksi ataupun penurunan performa. Anggap sebagai bahan introspeksi kan. Nah gitu. Kalau ada komplainan gitu, itu harusnya lebih untuk konstruktif konstruktif dulu jangan langsung dijadikan sebagai sanksi. Nah itu kadang kalau kayak gitu berarti dari pengurus aplikasi tidak coba konfirmasi ulang dulu alasannya kenapa gitu ya. Itu dia makanya okay. Paling hanya dilihat 3 bulan terakhir atau 100 transaksi terakhir nih. Kayak kemarin saya sempet ada yang ngasih saya rating bintang 1 kayaknya, tapi sejak 3 bulan atau 100 transaksi terakhir itu saya nggak ada masalah nih sebelumnya. Jadi itu rating bintang 1 itu dihapus, cuma ada tulisannya doang. Anda ya terdeteksi ada laporan dari customer. Ya, nah itu yang saya coba tebak sih, itu pemberian rating itu dikasih oleh seorang customer yang menurut saya terindikasi seorang gay. Karena apa? Kenapa saya bisa nyimpulkan gitu? Nah, ngambilnya tepat di seberang sana tuh. Namanya orang Maluku, namanya keren sih. Nama orang luar gitu ya. Kelihatan rapi, tujuannya ke fluid. Dia sejak awal naik udah pegangan pinggang. Lalu saya gak nyaman dan saya sampaikan, Bang, maaf nih, saya cukup sensitif nih, kayaknya kalau mau pegangan
pegangan aja gitu. pegangan jaket gak apa-apa deh, tapi jangan sampai nyentuh ke bagian tubuh saya. Takutnya saya ini pokoknya udah bener-bener sehalus mungkin deh gitu. Atau pegangan besi di belakang nggak apa-apa, saya bilang gitu. Ya sama kayak komunikasi kayak gini, sehalus mungkin. Tapi sepanjang jalan setelah saya ngomong gitu langsung cemberut. Kayaknya sih itu gitu. Pas di akhir perjalanan juga kayaknya ya itu beda deh gitu. Saya kan cukup bisa membaca micro ekspresi juga ini. Jadi selama ini nggak pernah ada cekcok sih. Tapi kayaknya saya juga pernah sih ada yang cerita kayak gitu sih. Ya itulah, maksudnya misalnya pada saat ngerem atau apa, cuman megangnya posisinya nggak wajar gitu, juga pernah ada yang cerita sih. Nah, misalkan kita ambil contoh seperti itu. Kalau misalkan driver yang jadi korban, apakah ada sanksi tegas untuk customer? Bahkan mungkin driver nggak dipercaya gitu kan. Bahkan kalau memang laporan fitnah tadi diterima, malah jadi double kan kerugian driver kan, udah dilecehkan, nggak dipercaya, bahkan kasih sanksi juga gitu. Nah, sementara kalau misalkan driver yang berbuat itu udah nggak ada ampun tuh. Iya nggak? Udah langsung putus mitra bahkan. Nah, seperti itu sebenarnya standar ganda yang harus dievaluasi lagi. Nah, memang negara kita ya agak berat juga ya. Mulai dari pembuatan undang-undangnya jarang yang benar-benar bisa efektif gitu loh. Makanya sebenarnya nih Bang Edwin, tujuan saya bikin konten itu bukan hanya sekedar untuk mencari tambahan uang nantinya atau mungkin bikin konten hiburan aja. Tujuan saya jauh lebih tinggi dari itu. Walaupun dapat uang ya saya senang, cuman saya akan mengalokasikan semuanya untuk tujuan utama saya. Saya pengen suatu saat nanti jadi orang yang cukup berpengaruh agar bisa ikut andil dalam membuat Indonesia lebih baik melalui pendekatan psikologi. Walaupun saya nggak ada latar belakang psikologi ya. Baru saya mau nanya. Tahu. Banyak orang kok kalau udah saya sebutin gitu, emang masih kuliah psikologi. Ya itu, saya baru mau nanya, kuliahnya apa dulu gitu. Jadi saya nggak ada latar belakang pendidikan psikologi, filsafat, hukum, politik, semuanya nggak ada. Tapi saya sangat tertarik mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan. Jadi kalau saya melihat ada ketidakadilan, ada yang sesuatu yang salah nih, apalagi yang berkaitan dengan sistem yang ada nih, aku saya kayaknya udah pengen nggak tahan gitu, pengen ngubah gitu. Walaupun kemungkinannya sangat-sangat kecil, tapi saya nggak bisa berdiam diri. Nah, nanti kalau Bang Edwin lagi iseng buka YouTube atau TikTok, nama channelnya Sensitive Human. Sensitive Human. Ya, Sensitive Human. Itu memang ada filosofinya ya, manusia peka ya kan. Nah, itu. Berawal dari kepekaan saya melihat keadaan yang ada, apalagi orang-orang lemah gitu kan. Nah, itu saya ingin menjadi pembuat keadilan. Asik, gaya banget nih. Bahasa kasarnya ingin jadi pahlawan gitu, tapi bukan diniatkan untuk dipuji sama sekali, enggak. Saya kayak ingin kalau saya membayangkan jadi mereka yang dirugikan, pasti nggak akan mau kan gitu. Nah, itu segitu aja sih. Makasih banyak ya udah mau dengerin saya cuap-cuap nih. Aman. Soalnya baru kali ini dapat yang helmnya bisa komunikasi langsung nih. Sekalian deh ya. Iya. Biasanya kalau ngobrol ya memang bener sih ada ekstranya ya, teriak dikit. Nah, kadang nyampein satu kalimat aja udah capek banget. Ini lumayan ya. Ini jadi mana nanti nih? Di yang bawah sini. Yang bawah sini aja ya. Oke. Bener sini kan? Bener. Tinggal masuk lewat pintu situ saya. Oke. Sini aja. Ya. Makasih banyak ya. Makasih banyak Mas. Pak Dr. Edwin. Mari, makasih. Selamat siang. Siap. Keren.